Setan berjanji dan dia mengingkari. Setan juga mengatakan, jangan kalian mencela aku, celalah diri kalian sendiri. Karena aku gak bisa nolong kamu di sini, dan kamu juga tidak bisa menolong aku. Itu setan ya. Sekarang masuk kepada 24 ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Alam tara, alam tidakkah? Itu biasa ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, biasa. Tidakkah, alam tara, kalian lihat. Karena ini jazm, ada masukin lam, jadi dibuang satu hurufnya tuh. Ya bengkok, yang alif bengkok itu nama alif bengkok. Fi'il itu 3 hurufnya minimal. Kalau 2 pasti ada yang dibuang. Ada yang dibuangnya itu karena jazm misalnya. Ini alam menjazmkan ya. Bukan ciri jazmnya patah, taro, bukan. Bukan ro itu bukan ciri patah, bukan. Tapi jazmnya itu dibuang huruf elatnya. Huruf elatnya dibuang. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan kaifa, bagaimana. Kalau kaifa itu huruf itu mabni ya. Ya kaifa aja, nggak bisa jadi kaifi, nggak bisa jadi kaifu. Udah mabni itu huruf barisnya memang seperti itu, dibacanya kaifa. Bagaimana daraballah, daraba fi'il, Allahu fa'il. Fi'il maddi mabni itu, mabni patah. Daraballahu, daraba membuat, Allahu Allah. Masalan maf'ul bih, masalan maf'ul bihnya, mansubun, perumpamaan. Masalan perumpamaan, kalimatan thayyibah, perumpamaan kalimah yang baik, sifatnya. Masalan perumpamaan kalimatan thayyibah, oh bukan sifat, badal. Masalan kalimatan, kalimat thayyibatan, itu sifat baru, thayyibat yang baik, badal dari masalan. Kaifa, bagaimana, daraballah, Allah membuat, masalan perumpamaan, kalimatan, kalimat thayyibah yang baik, kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu kalau di TPA itu
diajari kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir, la ilaha illallah tahlil, la haula wala quwata illa billah namanya hawalah. Kalau istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim, basmalah bismillahirrahmanirrahim, itu kalimah thayyibah. Yang begitu-begitu kalimah thayyibah. Tapi di sini yang dimaksud di sini la ilaha illallah dalam ayat ini. Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik itu la ilaha illallah maksudnya di ayat sini. Itu kasyajaratin, huruf ka itu huruf huruf jar ya. Kasyajaratin harus kasroh ujungnya itu harus jar. Kasyajaratin seperti pohon, seperti sebuah pohon. Syajarun pohon, bukan kasyajaratin seperti pohon ya. Kasyajaratin seperti pohon. Thayyibatin yang baik, thayyibatin yang baik, seperti pohon yang baik. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha, asal, asal itu artinya akar atau seperti pondasi. Kalau dalam bangunan asal itu pondasi, kalau dalam pohon asal itu akar. Akar. Asluha, akarnya sabitun. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha, ini kan thayyibatin itu nakirah ini. Kasyajaratin thayyibatin, lalu di depan ada jumlah, maka itu naat jumlah. Asluha, yang akarnya sebetulnya. Asluha, akarnya. Ha kembali ke sajarah. Ha kan muannas ya. Kembali ke sajarah. Namanya marji'ud dhamir. Akarnya, aslu itu mubtada. Mubtada dimudafkan ke dhamir, asalnya aslun. Jadi asluha kan nggak boleh tanwin. Kalau dimudafkan bisa jadi mubtada. Asluha itu mubtada, akarnya. Sabitun khobar, sabitun khobar. Asluha akarnya sabitun kokoh, sabitun kokoh, dari sabata yasbutu, isbit la tasbit. Isim fa'ilnya sabitun. Akarnya, asluha akarnya sabitun kokoh, sabitun kokoh. Wa far'uha, furu itu cabang, far'un. Lawan dari aslun adalah far'un. Kalau dalam agama, aslun itu akidah, itu rukun iman, itu aslun, asal, itu pokok. Zamannya usul, maka ada usuluddin, pokok-pokok agama. Aslun itu pokok itu. Salat juga pokok. Rukun Islam yang 5 itu pokok juga, pokok-pokok agama ya. Cabang-cabangnya kayak kunut itu puru itu ya, cabang-cabangnya itu. Yang sunat-sunat itu furu'nya itu, cabang furu'. Kalau furu' kan macam-macam, banyak. Yang harus sama, yang harus akur itu aslun, pokok. Rukun imannya 6, rukun Islamnya 5, itu kan aslun, pokok tuh. Ya nggak boleh beda. Bahwa kita akan dibangkitkan
kita akan masuk ke alam kubur, itu aslun, keyakinan yang pokok. Apakah di kubur itu disiksa atau tidak, itu udah pemahaman, itu sudah bagian furu, cabang. Tapi kita ditanya di alam barzah, pasti itu semuanya aslun, semuanya harus sama pemahaman itu. Setiap orang yang berdosa akan disiksa. Disiksa itu badannya dengan ruhnya atau ruhnya saja. Itu pemahaman, itu bagian yang puru itu. Makanya ada perbedaan. Tapi yang penting yakin bahwa akan ada di kubur, akan dibangkitkan. Gak bisa ditemukan dari zaman dulu juga. Kalau sudah wilayah yang khilafiyah itu puru, itu cabangnya. Far'uha, cabangnya, fis sama, ke langit. Far'uha, ke langit. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan kaifa, bagaimana daraballah, Allah membuat masalan, perumpamaan, kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kasajaratin, itu kalimat la ilaha illallah itu kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Seperti apa pohon yang baik? Asluha sabit, akarnya menghunjam ke dalam bumi, far'uha, dan cabang-cabangnya fis sama, ke langit. Fis sama itu ke langit, menuju langit. Itu perumpamaan pohon yang baik. Belum selesai. Kalau asal itu akidah, kalau pohon dahan ke atas itu syariah. Akidah itu tidak terlihat, yang terlihat adalah syariah. Sholat terlihat, baca Quran, zakat semua terlihat. Kalau keyakinan kan tidak terlihat, cinta tidak terlihat, tapi akan terlihat di syariah. Akar gak kubur itu ke tanah, kubur tanah nggak kelihatan, tapi yang kelihatan atasnya, pohonnya. Tapi akar dan pohon yang bagus itu tidak sekedar melahirkan akar, dahan, ranting yang baik. Kalau nggak bermanfaat buat apa? Maka pohon yang baik ditandai dengan berikutnya, tu'ti, yaitu punya buah ya. Tu'ti, ia memberikan dari ata, ya'ti, ityan. Tu'ti, dia memberikan atau menghasilkan. Ukula, secara harfiah makanannya, maksudnya di sini buah-buahnya, tidak menggunakan samar di sini, buah-buah makanannya aja. Tapi di maksudnya buah ya. Tu'ti pakai tak karena pohon, muannas, bukan yu'ti tapi tu'ti karena pohon ya, fa'ilnya itu pohon. Tu'ti, pohon itu memberikan. Ini naibul fa'il berarti, bukan fa'ilnya. Tu'ti, pohon itu memberikan. Ata yuti, enggak di fa'il, benar. Fa'il bukan naibul fa'ilnya. Bukan diberikan tapi memberikan. Pohon itu memberikan ukulahan, maf'ul bih ya. Memberikan buahnya. Kulla ini dorob, dibaca nasab ya. Kalau dorob bagaimana nasab? Kullahin, setiap saat. Kullahin, setiap saat. Bukan dorob atau kulla ya. Setiap itu apa namanya? Taukid apa? Kullahinin, setiap saat. Bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Ini ayat yang bagus, ayat yang indah nih, menjelaskan sesuatu dengan perumpamaan. Jadi akidah itu diibaratkan seperti akar dari pohon, kemudian tangkal sebenarnya masih termasuk pokok sih, dahan-dahan, ranting, daun, bunga, buah, itu furu sampai rantingnya. Terus makanannya, buah-buahannya itu umpamanya akhlak. Jadi orang Islam tuh gitu aja, akidahnya kuat, syariahnya dijalankan, akhlaknya bagus, pasti bermanfaat pada semua orang. Gak usah ribet-ribet jadi orang beragama. Akidah kuat,
syariah dijalankan semampunya. Mastata'tum, kemudian berusaha memberi manfaat sebanyak-banyaknya, udah masuk surga. Tuti memberikan, pohon itu memberikan ukulaha, buah-buahannya, manfaat itu maksudnya. Kullahin, setiap saat, kapan saja, di mana saja, memberi manfaat itu. Biidni rabbiha, dengan izin Tuhannya, dengan izin Tuhannya. Itu. Gambarannya seperti sebuah pohon yang rindang. Apa yang buahnya setiap saat tidak berhenti? Contohnya nih, kurma kali ya. Kurma yang terus menerus buahnya. Kelapa juga tuh. Kelapa. Tapi ya menarik juga sih. Jadi pohon yang baik itu kuat, ajeg, tapi rindang. Orang bisa berteduh. Orang bisa berteduh. Kemudian dari kejauhan ini kelihatannya indah, enak dipandang. Pohon tuh enak dipandang dan menyejukkan, teduh. Itu orang tuh kayak begitu, kayak pohon itu kalau bisa. Tapi bukan saja itu, memberikan manis-manisnya. Kalau di kita mungkin mangga, manis. Tapi kan nggak setiap saat buahnya. Katakanlah mangga yang buahnya setiap saat terus menerus. Gitu. Kalau dilempar malah ngasih buahnya nih. Wa yadribullah, Allah membuat perumpamaan. Yadribu fi'il, Allahu fa'il. Wahnya atop ya ke belakang, ke doroballah. Yadribullah, dan Allah membuat al-amsal, perumpamaan. Jadi jama ya. Amsal itu jama dari misal. Masal atau misal, amsal, perumpamaan linnas, bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu mengambil pelajaran. Kenapa di kepala manusia itu sudah Allah berikan akal sebagai kemampuan untuk memahami sesuatu itu, atau disebutnya qalbu, atau disebutnya akal, atau disebutnya ruh, atau disebutnya nafas. Itu sama-sama kemampuan yang diberikan Allah sejak lahir untuk bisa memahami sesuatu. Alat-alatnya, tentara dari qalbu adalah mata, telinga, semua panca indera itu alat-alatnya atau pembantu-pembantunya. Khodim dari qalbu itu mata, telinga, penciuman, pencecap, dan peraba, panca indera. Dan seluruh tubuh itu sebetulnya jadi alat dari qalbu. Qalbu adalah seperti raja. Oke, itu ayat kedua ya. Jadi pohon itu memberikan ukulaha, buahnya, kullahin, setiap saat, biidni rabbiha, dengan seizin Tuhannya. Jadi rukun Islam itu rukun agama itu 3 rukun agama itu. Akidah itu akar, syariah adalah pohon dan dahan dan ranting, kemudian akhlak adalah buah ya. Itu aja dijaga beragama itu. Jadi harus konsisten, akidah ke syariah ke akhlak. Di akhlak itu buah dari akidah dan syariah. Kalau akhlaknya buruk, berarti ada yang salah dalam akidah, dalam akar, dan dalam syariah. Pasti ada yang salah kalau akhlaknya buruk. Urutannya seperti itu. Wa yadribullah, Allah membuat al-amsal, perumpamaan, linnas, bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Kedua, wa masalu kalimatin. Ini sebaliknya sekarang, wa masalu kalimatin, perumpamaan kalimat. Masalu kalimat itu mubtada ya, mubtada. Masalu kalimatin. Masalun itu asalnya masalun ya, masalun itu masalun. Itu masdar. Masalu kalimatin, perumpamaan kalimat.
khobisatin yang buruk. Khobisa lawannya thayyibah. Tadi thayyibah, sekarang khobisa. Khobisa itu yang buruk atau kotor secara harfiah. Atau kalimat sesat, maksudnya kufur, kalimat kekufuran. Kalimat yang buruk, yaitu kalimat yang buruk atau sesat. Kasajaratin khobisa, sebaliknya ya, seperti pohon yang buruk, seperti pohon yang buruk. Kok di sini nyebutnya sejenis pohon labu. Ini pohon yang buruk aja pokoknya. Kasajaratin khobisa seperti pohon yang buruk. Pohon labu kan bagus ya. Ijtusat, asalnya ujutusat, karena khobisatin dibaca khobisatin ijtusat. Iya, ijtusat, yang telah dicabut. Ijtusat yang telah dicabut min fauqil ardi, dari atas bumi, dari atas bumi, telah dicabut dari atas bumi. Ya pohon dicabut ya mati ya. Ma, tidak ada laha baginya min qoror. Qoror itu tetap, tegak, qoror. Fi qororim makin, misalnya di tempat yang kokoh, qoror. Malaha, tidak ada laha bagi pohon itu min qoror, ketetapan. Kalau qoror itu menetap artinya. Tempat menetap itu qoror, qorir. Darul qoror. Surga kan disebutnya darul qoror. Kampung tempat menetap, qoror. Jadi di sini tidak ada laha baginya min qoror, ketetapan atau tegak. Maksudnya rapuh, goyang, hanya bersender saja. Bersender saja, gak kuat. Maka di sini sebutnya oleh penjelasan orang Indonesia ya, seperti pohon labu. Kan pohon labu masih sedikit serabut, kalau dicabut sedikit juga hilang. Nggak ada akar yang ke bawah tuh, nggak ada. Yusabbitullah sabbata yusabbitu, itu bukan majhul, itu maklum tuh. Allahu fi'il dan fa'il juga itu. Yusabbitu fi'il, Allahu fa'ilnya. Allah menetapkan, sabbata yusabbitu, menetapkan, mengokohkan. Subut itu sesuatu yang kokoh artinya. Subut itu sesuatu yang kokoh, yang kuat, itu subut. Sabit itu kuat. Yusabbitullah, Allah meneguhkan, menancapkan, Allah menetapkan. Doa kita kan, sabit aqdamana, kokohkan pendirian kami. Kokohkan kaki-kaki kami, maksudnya ke pendirian itu. Wasabbit aqdamana wangsurna ala qawmin, sabit itu. Ya. Jadi yusabbitullah, Allah mengokohkan, Allah meneguhkan. Siapa yang diteguhkan? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dengan apa? Bil qauli sabit, dengan ucapan yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yusabbitullah, Allah menetapkan alladzina amanu, orang-orang beriman, bil qauli sabit, dengan ucapan yang kokoh. Untuk apa? Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Jadi la ilaha illallah itu memang untuk sebagai pintu masuk Islam. Kita hidup bersama la ilaha illallah, kita mati pun bersama la ilaha illallah. Nahya, kita hidup, wa namut, dan kami mati itu dengan la ilaha illallah. Wa idullah, sebaliknya, Allah adalla yudillu, itu Allah menyesatkan. Wa yudillullahu, Allah menyesatkan siapa? Adz-dzalimin, orang-orang yang zalim. Wa yudillullah, Allah menyesatkan adz-dzalimin, orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu, dan Allah membuat, Allah berbuat ya. Yaf'alullah, Allah berbuat. Yaf'alu fi'il, Allahnya fa'il. Ma itu isim mausul, posisinya jadi maf'ul bih.
Yaf'alullahu ma yasha. Yasha silah mausul. Allah berbuat, yaf'alullah, Allah berbuat ma yasha, apa yang ia kehendaki, apa yang dia kehendaki. Lagi yusabbitullah, Allah mengokohkan atau Allah meneguhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qauli sabit, dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan yang kuat, fid dunia, di dunia, wa fil akhirat, dan di akhirat. Sebaliknya wa yudhillullah, dan Allah menyesatkan adz-dzalimin, orang-orang yang zalim. Bukan Allah sengaja membuat orang sesat, itu sebenarnya dia memilih jalan sesat, dikasih tahu tidak mau, dikasih tahu tidak mau, akhirnya sudah, ya udah jalan sendiri, kamu sesat aja sekalian begitu. Maka yang disebutnya wa yudhillullah, Allah menyesatkan adz-dzalimin, orang-orang yang zalim, wa yaf'alullah, dan Allah berbuat ma, apa yang yasha, dia kehendaki. Ya. Jadi ini perumpamaan yang indah khusus bagi orang yang mau berfikir. Perumpamaannya lagi selain pohon, dahan ranting dan buah, ada lagi yang mengumpamakan kalimah thayyibah itu seperti kalau di rumah itu pondasi, kalau tiang-tiang sholat, kalau jakat-jakat seperti jakat, dinding-dinding itu seperti zakat, puasa itu. Nah, tapi kalau untuk akhlaknya rumah itu agak susah. Rumah itu perhiasannya, aksesoris gitu ya. Apa iya begitu? Tapi yang memang di Quran yang paling indah ya ini. Jadi orang Islam itu seperti pohon yang bagus, punya pendirian, punya kekuatan, punya keyakinan teguh, tidak goyah. Kemudian dia juga aktivitas beribadah hubungan dengan Allahnya baik, syariah, akhlaknya dengan Allah, dengan manusia, dengan alam semesta baik, menyenangkan. Dilihat enak, meneduh, memberi keteduhan. Orang mau mendekat, orang ke pohon itu mau mendekat itu. Rata-rata ke pohon yang indah itu mau mendekat. Apalagi kalau dari pohon itu lahir buah-buah yang enak dan manis. Itulah manusia. Hidup tuh kayak begitu aja, nggak usah susah-susah. Dengan ini aja udah hebat ini. Dan Rasulullah menjalankan, mendakwahi orang itu mulai seperti ini prosesnya. 13 tahun di Mekah itu akidah, menanamkan akar, menanamkan keyakinan. Masuk sampai ke Madinah, mulailah belajar sholat berjamaah ya. Kalau sholat itu sudah di Mekah sudah, sholat sebagian ya. Tapi sholat yang ada adzannya, ada berjamaahnya itu di Madinah. Zakat di Madinah, sampai haji itu di Madinah semua. Itu syariah. Kemudian dari situ melahirkan masyarakat-masyarakat yang berbudi luhur. Pesona manusia bersatu dengan pesona Al-Quran, melahirkan pesona generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Sekarang kita lahirkan pesona-pesona sekarang. Cukup, silakan, masih ada waktu 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.